belum tentu kalah kok. Iya, kalau saya emang tipikalnya itu yang kalah laning. Emang kalah mekanik juga. Kalah mekanik, makro. Wah, Kamu mau kalahan. saya bukan butuhnya, saya butuh arahan Ya sebenarnya. benar. Kamu mau kalahan kan? Oh, dan make it butuh Vaninya di first pick. Wadaw. Wadaw. Langsung ya. Karena udah ada band dari Yusunchin sih, jadi make sense banget. Karena kan tadi kan option dari banding listnya RRQ kan ada Helter, ada Kalea, dan juga ada Fanny Fanny. game 1. Nah, game 2 Yusunchinnya yang di band, Fanny-nya yang diambil. Oke. Kalian ya. Arlot ya. Ini apakah tidak terlalu terburu-buru untuk mengambil Arlot? Atau jangan-jangan mereka juga overthinking kalau nanti Arlotnya bakal diambil sama Gops. Ya, atau mau main combo juga nih dengan Fredrin yang bisa dimainkan nantinya juga tapi Loris. Nah, ini dia masalahnya. Mid lanernya udah muncul. Gops, kalaupun mau ambil glue di sini, fine. Globes ya. Dia kemarin kita udah tunjukin ready. Dia berhasil buat solo progress dengan menggunakan glue. Dan kita tahu sendiri juga. Arlot itu level 2, glue level 1 aja udah galak dia. Tempelin ya. Iya. Walaupun ini bakal lumayan menguntungkan buat Chloe-nya juga mainin duality-nya. Bisa Targetnya banyak lebih target. banyak. Iya. Tapi ya balik lagi kan nanti yang bakal ketarik mau ujung-ujungnya hero-nya doang sebenarnya. Iya. Oke. Mid lane-nya juga belum kelihatan nih kalau misalkan emang mau buka ke arah Fanny lagi kan. Tapi Granger, Kimi juga sih. Philip Obvious ya. Oke. Berarti targetnya bukan cuma buat menangin landing. Nah ini yang aku maksud nih. Jangan cuma fokus ke landing. Fokus ke big fight-nya, big picture-nya. Iya. Karena ya Movis Arlot dua-duanya punya tugas masing-masing. Yang itu lawan zoning lini belakang. Dan kita tahu sendiri. Oh iya sekali. Tempat sama Movis. Lagi Arnold punya dash ability. Apalagi Gops pernah satu tim sama Rings. Dia tahu main play-nya seperti apa. Main games-nya seperti apa. Dia kan tetap dulu juga sama Idol. Yap. Juara bareng juga ya. Pastinya ya. Sama Budi kita juga. Good. Obsidian. Opsi dia. Hero anti dash. Pertama buat Movies dan juga buat Fanny berarti ya. Ini bakal kerepotan banget karena secara nggak langsung mereka nggak bakal bisa melakukan. Yap. Juga bisa punya dash ability. Tapi ya persyaratannya Obsidian juga item dependent ya. Sangat ya, jadi harus diperhatikan landing-landingnya juga untuk survive. Tapi Fredrin itu dia combo Arlot Fredrin yang tidak diinginkan hadir dari RRQ, jadi langsung ditutup sama King. Ya ini kalau Bunda emang masih mau combo ya, Akai masih possible. Akai, Obsidian, Arlot, Luoyi, wow ini kombonya udah habis banget sebenarnya buat Arlot. Iya dan bahkan juga Akai kan bisa menjadi salah satu jawaban untuk Fanny itu sendiri. Ini kemarin juga di hari yang kedua yang kita lihat, Prof, Alice yang muncul. Itu cukup mengejutkan ya, hari ini akan muncul kembali atau tidak. Kayaknya dengan adanya Arlot dan juga Movies, apalagi kemarin, ya apalagi kemarin kita udah tunjukkan sama Onyx kayak ya segampang itu loh buat ngejawab Alice. Tinggal kiting aja, tarik ulur aja. Dan itu dia Akai, seperti apa yang sudah coba kita duga juga. Lah, oh. Ngejar M7. M7. Ngejar M7. M-nya ngejar menang. Ngejar menang. Soalnya M7 di Indo, Pak. Iya, Semua iya. pasti pada mau. Iya dong, tuan rumah. Oke, tapi Hilda dulu yang coba untuk diambil, mencoba untuk bermain agresif, nantinya ngeganggu mungkin pattern farming dari Fanny. Ya udah pasti ya ini tujuannya adalah untuk menekan early game dari Fanny. Tapi balik lagi ya, ini early game dependent banget. RRQ gak boleh melepaskan turtle yang pertama. Last pick mereka harus benar-benar secure banget untuk bisa mendapatkan pundi-pundi objektif. Even ini adalah Lancelot lagi, Lancelotnya harus benar-benar sudah matang dan punya space untuk mendapatkan objektif. Grok Varsha. Oke, mereka ingin mengacaukan wave minion tersebut dan itu ya Lancelot yang aku maksud. Semoga permainannya sedikit berbeda. Karena kalau misalkan temponya sama, alurnya sama, dan kejadiannya sama, harusnya bakal terduga. Oke, yang penting mereka punya fokus yang sama Prof ya. Itu dia. Titiknya tuh mau kemana? Call-nya mau kemana? Call-nya mau kemana? A, A, B, B, C, C. Itu dia. Sementara King, mereka sudah berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Mereka hanya tinggal terus melanjutkan saja. Mereka sudah berhasil untuk menemukan celahnya. Mereka bisa eksploitasi itu habis-habisan dari King. Oke, match point untuk Geek Fam. Apakah ini akan menjadi mimpi buruk untuk RRQ? Ataukah akan dipaksa juga nantinya menuju ke game yang ketiga karena Varsha Grok ini akan menjadi combo yang mengerikan. Oke, kalau begitu
Sekarang di match yang pertama, di game yang kedua, kita akan lanjutkan kembali, kita akan lihat bersama-sama. Jadi sekali lagi FPL Arena, mana suaranya? Alright, match point di depan mata. Akankah dengan adanya Lancelot lagi bisa dimanfaatkan dengan lebih baik? Kembali lagi PR mereka adalah komunikasi, satu suara, pemikiran yang sama untuk bagaimana objektif yang akan dipegang. Mau cari team fight dulu ataukah memang mau secure objektif? Karena head to head ini kan sama-sama assassin jungler nih bro. Iya, harus ada pertimbangan kayak apakah retake, apakah wave dulu yang diambil. Wah, buset. Oke, Res. Ini digebukin monumen ya. Iya. Masalahnya juga buat Arlot, dia butuh level 2 bisa mengimbangi landing. Ini 2 hari, 2 cerita yang sama. Waduh. Oke. Oke, tapi untuk set talent emblemnya juga kalau kita lihat ada Master Assassin nih untuk Obsidiannya Toy. Biar mungkin bisa lebih galak juga nantinya di landing ya bro. Di landing dan targeting solonya tapi ya. Ya buat sekarang Fresh. Karena mudah untuk ngeplot sebenarnya masih di box. Tetap membuat monolithnya semakin sering. Alright. Dan sementara ini kalau kita ngelihat masih cukup aman juga, masih sibuk di patternnya masing-masing untuk farming satu sama lain. Dan Yep, berhasil diambil oleh Toy. Namun sekarang Maykins mencoba untuk bisa mencari. Fire Pistol tadi udah gak ada lagi. Udah habis ya. Udah habis. Maykins. Nah, sekarang Maykins ada di bagian tengah. Tidok sedikit lebih tersisa, tapi Rins masih bisa menghalau momentum tersebut. Yap, cukup menyakitkan ya adanya burst damage duality combo dari Rinsnya juga yang kena langsung ke arah 2 orang dan membuat dari Geek agak sedikit harus mundur dulu dan melihat dari Aboy dia bakal langsung mendapatkan dari Nonita dan Wings by Wings yang membuat dari Aboy Lagi finishingnya dia lebih lancar dibandingkan dengan game yang sebelumnya. Dia mendapatkan EXP yang lebih banyak dan dia sudah mulai connect dengan level 4. Oke, sementara sekarang Baloy pun sudah level 4. Final Slash dikeluarkan menjadi sebuah pergerakan cukup baik. Tapi Aboy masih berhasil selamat. Sekarang Maykins hadir. Siapa yang akan menjadi korban? Tapi begitu banyak damage yang masuk tadi dalam tubuh Maykins. sakit banget damage-nya dan Maykins terpaksa untuk mundur dulu. Flicker Final Slash yang dikeluarkan oleh Rezo, tapi Ya itu dia, Gopsia sendirian berjuang dengan monolith yang milikin. Akankah dirinya sanggup bisa memberikan gangguan terus-menerus kepada pemain-pemain dari arah kiri kanan Malaysia dari bagian belakang. Gopsia pun berhasil dihancurkan bahkan di para berbeda dan Vengeance tadi udah dibuang tapi tidak berpengaruh apapun. Resnya menghilang 1 untuk 1. yap, dan Baloiski walaupun memang harus mundur tadi ya, tapi ada satu flying cloud yang dimanfaatkan juga untuk langsung join ke arah tengah. Walaupun semuanya udah di screening, Crash menukarkan nyawa, tapi setidaknya ini dia turtle pertama yang selalu dibahas sama Profesor KB. Akhirnya bisa didapetin sama Rahim. Nah ini dia pondasi yang akhirnya mulai kembali. Kalau dengan terminal 1 mereka bisa lebih banyak membuka ruangnya. Window-nya semakin mudah untuk dicari. Dan sekarang kalau kita lihat dari bagian EXP yang sudah mulai damai, gold lane-nya udah mulai rotasi, udah mulai kelihatan nih. Nanti di menit turtle yang kedua harusnya bakal ada fight dari para gold laner yang bisa connect ke area turtle juga. Karena turtle-nya di atas, pas banget nih. Walaupun keadaan sekarang masih coba untuk diseimbangi ya dari keduanya, goldnya juga sengit banget. Tinggal gimana caranya setup siapa yang akan jauh lebih efektif. Karena sama-sama punya area of effect, punya burst damage yang besar juga sebagai follow up-nya dari kedua belah mid laner. Tapi ya jangan lupakan, serangan kejut atau range yang akan jauh lebih unggul nantinya. Yep. Jadi Idok masih pede sendirian. Ada Titanic Charge dikeluarkan dan terlihat ada 2 source skill yang begitu berharga. Iya, dan juga Idong udah ke-trigger ya dari satu buah flickernya untuk menghindari video ice strike dari arah belakang juga. Dan Maykins ternyata keadaannya masih belum terlalu baik-baik saja ya. Karena setiap tadi dia mau jump masuk, selalu ada damage yang harus diterima. Dan itu damage yang cukup besar, Prof. Ya, dari combo duality ya. Udah mau naik kita bisa. Ya, damage ledakan dari Rin sangat connect. Sementara balon juga. Oke, Baloy selamat sementara itu. Sekarang coba lihat apa yang akan dilakukan oleh Maykins. Hampir saja tadi bisa mendapatkan karena Rins. Ya, Steel Cable yang masih cukup reaktif ya untuk kabur. Hampir juga kena satu buah Phantom Execution dari Versik. Tapi ya kita tahu bagaimana sosok Fanny. Ini bakal mudah banget abis recall join lagi ke arah tengah. Dan sekarang udah lagi di setup oleh RRQ. Oke. Pada Kokoba akan menjadi pilihan terlebih dahulu. Menambahkan lagi bahan bakarnya. Sementara sekarang pertempurannya dilamar dari Turtle. Mengakibatkan dari Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Versik. Tapi Gopsia pun langsung jam seketika. Purple-nya pun masih ada. Akankah Maykins terganggu? Ya, Oke, kita lihat ada pergerakan dari Idok dan masih berhasil. masih berhasil ya. Tapi Gops kita tahu bagaimana
tipikal dari Poveus yang one way ticket. Dia hampir dan tapi hati-hati diversion. Yap, dan Dicek itu dia. terus-terusan sama Kenzie. Spam udah ketahuan dari sana. Tapi ya ini mendapatkan keuntungan akhirnya dari RRQ 1000 gold lead mereka, terutama di bagian gold lane. Tohi bakal mengungguli hal tersebut. Karena memang dari awal kita udah bilang kalau misalkan bisa ada connection dari para gold laner di bagian turtle yang kedua. Versik pun udah mulai ngelakuin solo laning. Jadi ya mau gak mau buat sekarang Geek Farm harus mencari momen dengan cara melakukan pick off. Karena kalau enggak ya RRQ bakal snowballing balik nih. Mirip seperti game pertama Geek Farm. Yap, walaupun emang agak pelan ya dari RRQ juga ya. 1500 mereka coba untuk kendalikan perlahan. Ya. Sakit banget Phantom itu kucing tadi. Satu yang terakhir Jah. Dan masih berhasil selamat Maikins. Yap, walaupun mereka selamat tapi tidak dengan outer turret yang sudah mulai coba untuk dicicil juga. Tapi wave yang sudah berhasil untuk di-clear tidak membuat outer turretnya hancur. Membuat di arah tengah sekarang sudah mulai terjadi adanya keramaian. Dan Maikins kembali lagi ke arah bawah sepertinya untuk bisa mengontrol bagaimana lane-nya juga yang udah didorong sama Versik. Hampir ada sebuah pembalasan loh tadi. Iya, solo kill lagi ya. Tapi ternyata masih belum berhasil karena kita tahu bagaimana kelincahan dari seorang Fanny. Si aman. Aman sih sebenarnya buat Ada Eagle. flying cloud, jalan dulu pakai flying cloud. Oh enggak, pakai kabel kayak sombong. Pakai kabel, Pak. Kabel. Kayaknya pakai kabel lebih cepat daripada Iya pakai lebih cepat flying. pakai kabel soalnya, Pak. Oke. Dengan adanya, Goms. Hati-hati, damage dari Versik ini udah main kerasa loh. Level 11 banding level 9 sekarang. Keadaan yang sangat-sangat berbeda dibanding game pertama tadi. Versiknya well farmed untuk saat ini. Tapi masalahnya dari tadi ya kita belum melihat Kenzie join team fight tuh. Dan dia udah punya Sky Pierce. Sky Pierce-nya item pertama, tapi dia belum selesai dengan Hunter Strike. Sekali aja nanti akan ada efek dari Lethality Sky Pierce. Ini bakal berbahaya karena nanti efeknya akan berkelanjutan. Yap. Pertama buat Idok, karena Idok nanti cuma bisa terima damage, nggak bisa melakukan balasan. Dan kita perlu ingat ini ya, Granger hero yang punya banyak minion dan savage. Yap, itu dia Rinsnya terjebak tapi ada flicker tadi udah langsung dikeluarkan. Sebuah pancingan cukup baik Baloi tadi memainkan bagaimana psikologis dari Rins. Yap. Dan sekarang di Geek Fam gak akan ngasih hook. Yap, itu dia. Ada sebuah pergerakan lagi yang langsung dilakukan sementara Goms menjadi orang terdepan. Akan seperti apa? Sementara Resnya berhasil langsung dihancurkan tepat di depan dari beberapa rekan yang ada di RRQ dan Tectonic Charge. Hilang seluruhnya menyisakan Versik dan juga Toy. Namun Versik di depannya berbeda tetap berhasil mengamankan Kara Turtle. Toy bakal coba untuk dikejarkah? Tidak. Berfokus untuk menghancurkan outer middle turret perfect turtle dari RRQ seakan tidak ada apa-apanya dengan momentum tersebut. Tapi Versik, Oke, Purple Bomb gagal diambil dan menjadi milik Jaring Maikins. yap, karena retry-nya tadi dari Versik gak ready juga ya setelah dapetin turtle. Dan Maikins masih memegang retribution untuk secure karena purple buff milik dari Versik. 1300 poin yang dipimpin oleh RRQ seakan sekarang sudah mulai berbalik lagi untuk Geek Fam dengan satu momentum tersebut, bro. Big Brain Baloi. Satu sosok yang mengubah dengan Tectonic Charge. Kenal langsung 3 pemain sekaligus bahkan. Itu bagian bawah, apa yang terjadi? Maikins. Rame ya. Pasti ya bakal di pick off gitu aja. Karena itu kesempatan yang gak bisa dilewatkan sama member dari RRQ. Athena Shield. Goms sudah punya pertahanan dari segi burst magic-nya. Dan tinggal sekarang bagaimana membuahkan sebuah hasil point kill bagi Kenziski. Karena Geek Farm sudah mulai mendapatkan alurnya. Sementara untuk RRQ mereka tinggal main sama Toy. Selama ada Toy, terutama buat Goms, dia gak bakal bisa berbuat banyak soalnya. Yap, karena Toynya juga aman ya, dan apalagi udah ngantongin satu poin kill juga. Hand of Bone nantinya yang akan menjadi sebuah masalah untuk Geek Fam. Siapa kira-kira yang bakal dipegangin, terutama Goms ya, yang Goms bakal sih. nyamperin juga kan ke Toy harusnya. Ya itu dia, kalau misalkan Goms ke stop di situ. Backupnya harus cepat berarti dari Geek Farm. RRQ juga harus lebih cepat buat nge-punish. Anyway, diversion. Itu dia diversion tipuan. Iya, itu budaya ya. Dari nanti itu, tapi konsil. Ya, itu dia konsil akan berbelok ke arah mana. Sementara sekarang Baloi sudah berhasil bertemu dengan Idok. Yap, mencari informasi ya dari Baloiskinya, membuka setiap rerumputan yang ada juga. Dan belum ada gerakan inisiasi lagi satu sama lain. Mereka akan menunggu nantinya setup di area lord yang akan segera muncul. Ya, dan Rins Wow. masih ada flicker tapi belum sempat dan hilang kembali. What? Wait. Apa yang Toy? What happened? Karena nyangkut. Oke, sebenarnya itu ada final flash dikeluarkan oleh Res tapi Resnya sendiri untungnya masih bisa kabur. Hand of Bone yang
Toy. Pas banget Magisnya habis lepasin Cable soalnya. Jadi dia bakal ngikut kemana Cable-nya berjalan. Oke, sementara sekarang Idok yang langsung ya dikeroyok bisa Didok yang mungkin karena Mardan tidak bisa. Idok berhasil tertangkap basah sementara sekarang Res menjadi korban selanjutnya. Masih sempat melakukan final source dan juga vengeance. Res kabur. Waduh, Resnya pun babak belur, dipaksa untuk mundur lagi dan harusnya Lord akan dibiarkan terlebih dahulu oleh RRQ. Mereka gak bisa paksa kontes, tapi Versik Tapi Versik berusaha bisa mendekat loh. Berharap bisa mendapatkan, tidak bisa, malah mengakibatkan resiko yang sangat besar. Tapi Res kali ini final slash-nya memberikan cerita yang berbeda. Dan Aboy masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya bersama dengan Paloiski. Alright, memang Kenziski-nya tumbang. Tapi Lord sekarang sudah mulai berjalan juga dari Geek menuju arah tengah. Dan lagi-lagi, ini PR banget sih Baloiski, bukan tectonic charge-nya aja. Artan Rampart tadi juga ngebuat dari Maykits punya bantalan untuk mainin steel cable-nya, Bro. Iya itu dia sih. Iya. Dia jadi kayak mainin combo ya jadinya ya. Aha. Dia spam steel cable-nya juga. Tapi lagi-lagi ini karena ada tectonic charge plus flicker. Ingat Baloy, dia masih bisa menciptakan banyak sekali momentum. Dia dari tadi belum diterima sama RRQ. Belum ada momentum balik kecuali final stage dari Res. Yap. Akhirnya satu momentum yang bisa menyelamatkan dan memperpanjang nafas dari member RRQ. Karena Res tadi di bagian area river. Ya. Dan Toy juga ini perlu diperhatikan timing dia untuk hand off bone berarti ya. Iya. Sekalinya tadi berarti konten, malah dia yang ke bawah. Di bawah ini dibawa kemana Boy bang? Dibawa ke Trust itu. Wah, astagfirullahaladzim Pak Mulung. Pak, Berat. Pak Mulung guys namanya ya. Iya, iya. Memang suka mencari-cari nih, tapi Idoknya juga sekarang kayaknya udah mulai gak bisa lagi nahan damage terlalu besar. Karena selalu ada Kenziski yang bisa memberikan poke damage-nya. Dan satu buah Wind of Nature sudah selesai. Dia tahu siapa yang bisa take down dia untuk sementara ya. Dan Lancelot dari Versik soalnya yang udah menyentuh level 15. Dan itu yang bakal menjawab Grincher-nya. Untuk sekarang kalau kita lihat dari positioning-nya emang hanya Idok dan juga Balo yang saling bertatapan. Hanya Idok dan Balo yang dapat informasi satu sama lain. Ya. Oke. Sekarang udah mulai muncul di beberapa. Yap, sementara sekarang ada pergerakan dari Versik. Berbeda. Gobs mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play dan Res yang tertinggal. Flicker mau tidak mau. Hey, Feather Rise Strike. Yap. Dan flicker dari Res ini akan menjadi informasi yang cukup mahal juga ya. Jadi gak akan ada serangan kejut nantinya, tapi Versik pun harus lebih berwaspada lagi karena damage yang disumbangin untuk 1v1 tadi bersama Maykits. Yang Baloy benar-benar menjadi orang yang begitu menjaga area yang dia miliki. Coba lihat. Jalan terakhir, tapi sekalinya ada serangan paling depan. Di portal semuanya. Tutup semua ya. Kayak gitu tuh tadi. Kayak gak ada, ya jadi kayak dipaksa buat flicker lah minimal dari member RRQ-nya. Ya, beberapa escape tools juga udah gak bakal bisa digunakan. Pertama buat Idok yang dia jatuhnya juga Hilda dengan flicker ya. Dia emang mau gak mau harus dipaksa dengan flickernya kalau gitu bakal kena Dead Sonata dan juga Rhapsody terus-terusan. Apalagi stack Sky Pierce-nya dari Kenzie udah mulai berasa nanti nih pelan-pelan. Iya nih, Rivernya udah sangat-sangat dipegang juga. Gimana RRQ bisa membuat vision mereka luas. Karena balik lagi Res dan juga Idok yang ada di For All Online, ini bukan hero yang punya durability tinggi juga. Iya itu dia, bakal kena poke terus sama Kenzie. Yap, Dibikin bonyok dulu sebelum defense besar karena ya Idok juga nggak bakal bisa bikin efek area yang begitu luas kayak Balo ya sekarang dengan adanya Idok. ini tinggal siapa yang nantinya bisa saling counter initiate ya. Idok mencari informasi terlebih dahulu keberadaan pemain-pemain dari Geek Fam. Setup sedang coba untuk dimainkan juga. Belum terlihat nantinya serangan kejut dari Rins akan seperti apa. Yap. Diversion ini bakal sebuah jawaban juga. Oke, ada satu lagi Tondros tadi yang sempat untuk bisa menggocek apa yang bisa dikeluarkan oleh Baloiski. Sementara sekarang Gobs menjadi orang yang benar-benar ngebadanin rekan-rekannya. Ya walaupun tectonic charge udah ke-trigger juga ya. Ya, dan mereka mundur lagi loh Ul. Iya. Mereka ulur lagi, mereka tunggu lagi source skillnya ada. Nggak bisa juga ya untuk bisa melanjutkan kembali dari setupnya. Tapi Buset. 1v1. Oke. Ada 1v1 situation tapi masih sempat untuk bisa mendapatkan karena pembabnya dan itu dia. Featherized Drake dan terbakar Toy hampir loh. Terbakar dan Toy harus mundur tapi dengan kalkulasi juga Toy masih punya flicker. Jadi nggak terlalu terburu-buru. Yap, sementara Idok bagian belakang Kenzie. berhasil mendapatkan Kenziski dan ada tadi Wind of Nether dan gagal mendapatkan Kenzie menjadi sebuah kerugian. Yap, dan itu dia satu buah jawaban Wind of Nature atas pengiriman Idok
ke arah belakang. Udah dapetin target yang bagus. Tapi Win of Nature save the day dan sekarang Lordnya. Ya, dan mereka mencoba untuk bisa mempercepat. Lordnya diamankan oleh Aboy. What? Shadow Retribution dari Aboy yang membuat dari RRQ mereka gagal untuk bisa melakukan kontesnya lagi. Wow, bisa Abo yang dapat di sana dan saving the day for Geek Fam. Karena sekarang lihat gold lead-nya 2.700 dan on the way ke 3.000 seharusnya dengan banyak keuntungan dari turret. Wah, Ini juga Kenzie-nya gila sih tadi. Dia Win of Nature, dia flicker dulu dan backup-an dari Geek Fam. Membuat mereka aman dan sekarang Lord akan dikawal di arah bottom lane. Yap, ini dia Aboy A-nya. Panasnya telat. Ya. Berapa sekarang bisa ciptakan begitu banyak momentum. Namun sekarang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi area defensif dari bikin RRQ. Yap. Final stage-nya Baloy loh. Baloy Ski. Ya, bukan menjadi target yang optimal juga sejauh ini. Masih harus mundur dari RRQ, mereka kehilangan satu buah base turret di arah bottom lane. Dan kayak mau mencoba untuk menjangkau Aboy pun susah banget. Dia harus benar-benar ngandelin diversion dan so far diversionnya masih belum terlihat optimal. Apalagi dalam keadaan under. Mau dikeroyokkan ya? Oke, Res. sebentar sekarang Resnya, Vengeance-nya langsung Evander Stress tadi dikeluarkan. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan diri, tapi tempat berbeda. Coba lihat pergerakan dimiliki oleh Aboy. Aboy pun langsung disilankan begitu cepat. Tapi Resnya lejap, sementara Kenzie masih free hit. Dan hanya menyisakan beberapa player saja. Untuk sekarang ada WWN lagi yang udah langsung dihasilkan. Hidupnya menjadi korban dan Persik One Way dan Tondrosnya gak kena. Persik masih mencari celah di tempat yang lain. Rins jadi korban. Wow, Dark Wave menjadi mimpi buruk juga. Semuanya dipegangin. Again, Kenziski. Win of Nature save the day. Menyisakan Persik sendirian kali ini dari RRQ untuk bisa defense. Oke, 10 detik lagi sebelum Resnya bisa melakukan respawn. Sementara Persik bisa mempertahankan diri jauh. Sedikit lagi, tapi setidaknya wave minion selesai. Yap, masih ada Res yang hadir untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain dari Geek. Mereka nggak bisa terlalu terburu-buru. Masih punya nafas untuk sekarang, tapi dari base turretnya sisa satu, bro. percobaan yang baik sebenarnya dari RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan flank. Tapi sayangnya targeting mereka masih terlalu kacau. Dan Geek Farm yang memanfaatkan hal tersebut kayak Toy. Dia ternyata kena pick dari My Kids. Lagi-lagi Kenzie Skis untuk nama yang dari tadi melakukan outplay kecil. Dan sekarang dia bikin lagi Win of Nature lagi. Dia tahu kalau misalkan nanti Win of Nature-nya dia kejar, dia tuker lagi pakai Immortality kayak tadi. Dia tuker lagi dengan Winter nantinya. Yap, kalau Jembatannya dari Immortality. kita ada suaranya. Outplay. Iya. Ada notifnya. Memang terlihat ya bagaimana seperti apa yang Prof KB bilang juga, Win of Nature adalah sebuah jawaban karena dia tahu siapa yang bisa numbangin dia. Karena Toy udah pasti bakal makan depannya dulu. Yap. Dan ini dia, permainan standar MPL. Jual beli item. Kenzie Ski memang mudah berada di tempat tersebut. Itu jadi bare minimum. Biar minimum. Kayaknya Mbak. Biar nyampe. Biar Iya. nyampe itu. Iya. Jual beli Jujur. item harus jadi standar gitu loh. Jujur. Ya, kan? Harus kayak gitu ya. Betul. Tapi ya ini Lord Evolve sekarang. Wah, spellnya aktif semua nih. Oke. Kita lihat seperti apa lagi pertempuran dengan full dari source skill-nya. Oke, putar Res. Ada satu lagi pada Soto tadi dia keluarkan tapi tidak beri impact apapun. Maka itu sekarang coba pergerakan dimiliki oleh Res malah menghilang dengan sangat cepat. Dan Persik kasih klaim tersisa. Toynya lengkap. Risnya pun menyusul. Hanya Persik dan juga Idok yang masih ada. Gopsnya pun menghilang tapi coba lihat Kenzie pada kill dan sekarang Persik. Dan wipe out dan RRQ harusnya selesai. Yap, dan kali ini Geek Fam dan bahkan Windtalker sudah mulai dibeli menuju ke arah 2-0 di depan mata untuk Geek Fam. Dan Wow, benar-benar kastil kerajaan dihancurkan, dirubuhkan, diluluh lantak.